Assalamualaikum, halo anak-anak, bagaimana keadaannya? Semoga selalu sehat ya. Baiklah, hari ini kita akan belajar tentang kisah keteladanan Nabi Zulkifli alaihissalam, Nabi Daud alaihissalam, dan Nabi Sulaiman alaihissalam. Mohon disimak dengan baik ya. Pertama, Nabi Zulkifli alaihissalam. Nabi Zulkifli merupakan anak dari Nabi Ayub alaihissalam dan Rahmah. Nabi Zulkifli merupakan cucu dari Nabi Ibrahim alaihissalam. Nama kecil Nabi Zulkifli adalah Bashar, yang berarti orang sabar. Setelah ayahnya meninggal, Zulkifli diangkat menjadi nabi kepada kaum Rum. Kaum Rum merupakan keturunan dari seorang yang bernama Rum bin Aish bin Ishak bin Ibrahim alaihissalam. Penduduk negeri Rum adalah orang-orang yang beriman dan selalu taat kepada Allah. Negeri Rum berada di wilayah yang dipimpin oleh seorang raja yang arif dan bijaksana. Namanya adalah Raja Ilyasa. Raja Ilyasa sudah sangat tua, tapi tidak dikaruniai keturunan. Oleh sebab itu, Raja Ilyasa membuat sayembara dengan 3 syarat, yaitu pertama, harus sanggup berpuasa di siang hari, kedua, beribadah di malam hari, ketiga, tidak suka marah dalam keadaan apapun. Barang siapa yang mampu memenuhi 3 syarat dalam sayembara tersebut, maka akan menggantikan Raja Ilyasa sebagai raja selanjutnya. Dan akhirnya, pemuda yang bernama Bashar menyanggupi 3 syarat yang diberikan oleh raja. Akhirnya, Raja Ilyasa menyetujui Bashar untuk menjadi raja selanjutnya menggantikan Raja Ilyasa. Seiring berjalannya waktu, Bashar benar-benar dapat memenuhi janjinya dan tidak suka marah. Oleh karena itu, Bashar kemudian terkenal dengan gelar Zulkifli, yang artinya orang yang mempunyai kesanggupan dan kemampuan. Bashar yang kini dikenal Nabi Zulkifli, terkenal sebagai seorang rasul dan raja yang soleh dan tidak pernah marah. Suatu hari, kesabaran Nabi Zulkifli pun pernah diuji. Terjadi pertentangan oleh orang-orang yang durhaka kepada Allah terhadap pemerintahan Nabi Zulkifli. Kemudian, Nabi Zulkifli memerintahkan rakyatnya untuk berperang melawan orang-orang yang durhaka tersebut. Namun, rakyat dari Nabi Zulkifli takut untuk berperang karena mereka masih ingin hidup di dunia lebih lama lagi. Kecuali jika Nabi Zulkifli meminta kepada Allah untuk menjamin keselamatan mereka. Maka mereka pun bersedia pergi berperang. Namun mendengar hal itu, Nabi Zulkifli tidak marah, tetapi beliau berdoa memohon kepada Allah agar Allah mengabulkan setiap permintaan dari umatnya Nabi Zulkifli. Akhirnya, Allah pun mendengar doa mereka dan mengabulkan setiap permintaan yang diminta oleh umat Nabi Zulkifli. Nah Ananda, adapun keteladanan dari sifat Nabi Zulkifli yang harus kita contoh, yaitu kita tetap harus berperilaku tidak suka marah, sebagaimana pesan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, la tagdob, yang artinya jangan marah. Kedua, Nabi Daud alaihissalam. Nabi Daud diutus oleh Allah untuk menuntun Bani Israel kembali ke jalan Allah. Nabi Daud adalah keturunan ke-12 dari Nabi Ibrahim alaihissalam melalui anaknya yang bernama Nabi Ishak. Ketika masih kecil, Nabi Daud adalah seorang penggembala kambing. Kemudian masuk ke masa remaja, Nabi Daud ikut berperang bersama kedua saudaranya untuk melawan pasukan Jalut. Jalut adalah raja dari Palestina yang sangat kuat dan suka menindas orang-orang Bani Israel. Bani Israel ketika itu dipimpin oleh Raja Talut. Raja Talut membuat sayembara bahwa barang siapa bisa mengalahkan Jalut, maka dia akan diangkat menjadi raja dan mendapatkan anak perempuannya bernama Mikial. Peperangan antara pasukan Jalut dan pasukan Talut pun terjadi. Nabi Daud ikut berperang di dalamnya dengan hanya membawa ketapel dan beberapa batu. Akhirnya, singkat cerita, Nabi Daud pun mampu mengalahkan Jalut sampai roboh dengan ketapel yang dimilikinya. Akhirnya, Jalut pun tewas dan dikalahkan oleh Daud. Nabi Daud kemudian dinikahkan oleh Raja Talut dengan putrinya yang bernama Mikial. Setelah Talut wafat, barulah Nabi Daud dinobatkan sebagai raja bagi kaum Bani Israel. Nabi Daud kemudian menjadikan Baitul Maqdis atau Yerusalem sebagai ibu kota kerajaannya. Nabi Daud alaihissalam menerima berbagai mukjizat dari Allah. Antara lain, pertama, Nabi Daud menerima kitab Zabur. Kedua, Nabi Daud memiliki suara yang merdu. Ketika Nabi Daud melantunkan kitab,
Suara yang merdunya mampu membuat siapapun yang mendengar terkesima dan ikut bertasbih memuji kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian ketiga, Nabi Daud mampu menundukkan gunung. Dan keempat, Nabi Daud mampu meleburkan besi. Pada suatu ketika, wilayah kerajaan yang dikuasai Nabi Daud terjangkit wabah penyakit kolera. Banyak rakyat yang meninggal dunia karena penyakit ini. Kemudian, Nabi Daud berdoa kepada Allah agar dihilangkan wabah ini. Maka hilanglah penyakit ini. Untuk menunjukkan rasa syukurnya kepada Allah, Nabi Daud mengajak putranya yang bernama Sulaiman untuk membangun tempat suci, yaitu Baitul Maqdis, yang sekarang kita kenal sebagai Masjidil Aqsa di Yerusalem. Tempat inilah yang menjadi kiblat pertama umat Islam sebelum beralih ke Ka'bah. Nabi Daud yang dianugerahi usia 100 tahun 6 bulan memerintah kaum Bani Israel selama lebih kurang 40 tahun. Ia wafat dan dimakamkan di kawasan Baitul Maqdis, Yerusalem, Palestina. Nah, Ananda, adapun keteladanan yang dapat kita ambil dari kisah Nabi Daud alaihissalam yaitu beliau adalah seseorang yang pantang menyerah dan selalu bersyukur kepada Allah. Nah, beliau juga termasuk orang yang rajin dalam berpuasa. Tahukah kalian, puasa yang Nabi Daud perkenalkan itu adalah puasa Daud, yang dilakukan sehari puasa, sehari tidak. Ketiga, Nabi Sulaiman alaihissalam. Nabi Sulaiman adalah putra dari Nabi Daud alaihissalam. Beliau mewarisi kerajaan ayahnya di kalangan bangsa Israel. Nabi Sulaiman adalah seorang Rasul Allah yang benar-benar sangat arif bijaksana. Allah menganugerahi beberapa mukjizat kepada Nabi Sulaiman. Antara lain, Nabi Sulaiman mampu mengerti bahasa hewan. Adapun hewan tersebut seperti burung, semut, dan hewan lainnya. Contoh kisah dari kemampuan Nabi Sulaiman mampu memahami bahasa hewan yaitu semut, ketika Nabi Sulaiman beserta tentaranya berjalan melewati sarang semut. Maka berkatalah salah satu di antara mereka untuk masuk ke dalam lubang agar tidak terinjak oleh kaki Sulaiman dan tentaranya. Nabi Sulaiman pun tersenyum mendengar pembicaraan semut tersebut dan memerintahkan tentaranya berhenti sejenak hingga semut-semut masuk ke dalam lubang. Adapun doa Nabi Sulaiman ketika melihat pasukan semut yang akan masuk ke lubang adalah, "Ya Tuhanku, berilah aku ilham untuk tetap mensyukuri nikmat-Mu yang telah Engkau anugerahkan kepadaku dan kepada dua orang ibu bapakku untuk mengerjakan amal soleh yang Engkau ridhoi, dan masukkanlah aku dengan rahmat-Mu ke dalam golongan hamba-hamba-Mu yang soleh." Adapun kisah Nabi Sulaiman mampu mengerti bahasa burung hudhud, yang kemudian menjadikan Ratu Bilqis memeluk ajaran Nabi Sulaiman alaihissalam, yaitu menyembah Allah. Kemudian, Ratu Bilqis pun dinikahi oleh Nabi Sulaiman alaihissalam. Kemudian, mukjizat yang lainnya adalah Nabi Sulaiman alaihissalam mampu menundukkan setan-setan untuk melayaninya. Di antara mereka, setan-setan tersebut ada yang dapat membangun istana dan benteng-benteng. Ada yang bertugas menyelam di laut untuk mengeluarkan mutiara dan batu-batu mulia. Allah memberi kekuasaan pada Nabi Sulaiman atas setan-setan yang kafir, sehingga ia mampu mengikat mereka untuk mencegah kejahatannya. Nah, Ananda, adapun keteladanan dari sikap Nabi Sulaiman alaihissalam yang harus kita contoh, yaitu tetap rendah hati, patuh, dan tunduk pada perintah Allah, dan juga tetap bersyukur serta beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillahirrabbilalamin, sekian pembelajaran kita hari ini. Terima kasih banyak ya Ananda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.